Shalom, apa kabar teman-teman dan Assalamualaikum buat semua teman-teman muslim di seluruh Indonesia. Pada seri Islamologi yang ke-17 ini, Sofiatul sedikit tergelitik akan menjawab seorang mualaf yang lagi viral, ya, Dr. Gigi Karissa Grani MMAAAK. Wow, luar biasa gelarnya. Ya, saya rasa seorang dokter pastilah seorang yang cerdas, apalagi katanya Dr. Gigi Karissa Grani tadinya aktif di dalam gereja. Makanya Sofiatul tergelitik pada video kali ini menjawab klaim Karissa Grani yang tadinya kata seorang Kristen, supaya tidak ada lagi orang-orang Kristen yang tertipu, teman-teman, oleh propaganda ajaran Islam modern yang tidak sesuai dengan fakta dan sejarah. Pada video kali ini, Sofiatul dan Bapak Gracia Pelo, kita akan menjawab klaim daripada Dr. Gigi Karissa Grani mengenai apakah benar Quran itu terjaga selama 14 abad, tidak berubah titik komanya. Dan kenapa cuma Islam agama yang terjaga sampai sekarang ini? Kita lihat klaim daripada Karissa Grani. Islam ini adalah agama yang betul-betul dijaga ya dari perubahan gitu. Masya Allah gitu. Terutama ya paling terlihat dari sumber hukum sendiri gitu, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Nah, seperti janji Allah ya di Quran surat Al-Hijrah ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terbukti tidak ada satu lafaz pun dari Al-Quran yang dapat diubah bahkan sejak 14 abad yang lalu gitu. Allah juga terus menjaga keberadaan generasi-generasi yang senantiasa mengikuti jejak dari Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak hafiz-hafiz Quran ya yang kalaupun ada yang menyesatkan, banyak yang hafal gitu ya, pasti langsung tahu, mungkin langsung nengok gitu yang udah hafiz ketika imam misalnya pun imam sholat lupa gitu bacaan sholat pun ada yang langsung membetulkan gitu. Masya Allah gitu ya, sebegitunya Allah menjaga gitu dari isi Al-Quran ini. Bahkan masih ditantang ya untuk membuat satu surat pendek semisal Al-Quran pun sampai hari ini belum ada yang bisa menyainginya dan membuatnya. Baik, ini adalah salah satu contoh daripada propaganda muslim modern, ya, dan didoktrinkan kepada Dr. Gigi Karissa Grani, ya. Jadi inilah yang kita lihat fenomena daripada propaganda muslim. Di dalam video sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa nama-nama cendekiawan yang mengatakan bahwa Quran ini satu-satunya kitab yang terpelihara, diturunkan dari surga, ya. Dan tidak ada satu lafaz pun, titik komanya tidak berubah, bahkan suaranya pun tidak berubah. Dan ini yang didengung-dengungkan dan dipropagandakan oleh muslim, ya, termasuk salah satunya adalah Susan Hanif, seorang Amerika yang kemudian convert memeluk kepada Islam. Jadi mereka begitu terpesona oleh propaganda ini karena mereka pertama tidak bisa bahasa Arab. Ya, mereka tidak bisa berbahasa Arab dan tidak mempunyai akses kepada buku-buku sejarah daripada kitab-kitab muslim sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membongkar mitos ini. Pak Gracia Pelo dan Sofiatul akan menjawabnya dari data dan fakta sejarah yang ada. Jadi ini adalah klaim daripada muslim mengenai penjagaan Al-Quran dan hadis sempurna. Yang kedua, mereka mengklaim dari Quran surah Al-Hijr, ya, surah 15 ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian klaim yang ketiga, terbukti katanya tidak satu lafaz pun dari Quran yang dapat diubah sejak 14 abad yang lalu. Yang keempat, Karissa Grani mengklaim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga penghafal atau hafiz Quran dan selalu ada yang akan mengingat Quran supaya tidak terlupa. Al-Hayat Indonesia percaya jika kita ingin mencari kebenaran, apalagi kita bicara mengenai Tuhan pencipta alam semesta, tidak boleh dipropagandakan dengan menggunakan kebohongan ataupun takiyah. Itu bukanlah sifat daripada Tuhan.
Jadi jangan lagi ada orang-orang Kristen yang tertipu seperti Dr. Gigi Karissa Grani. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus cerdas. Kita harus tahu bagaimana Quran ini terkanonisasi, sejarahnya, dan juga bagaimana Alkitab kita ini terkanonisasi. Dan kita akan melihatnya dari dua belah pihak. Benarkah klaim Karissa Grani, Muslim modern ini? Dan kita akan berikan bukti dan fakta sejarah. Pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana Bapak Gracia Pelo meringkas sejarah daripada terbentuknya Al-Quran. Benarkah Al-Quran sama sampai titik komanya dari zaman Muhammad sampai sekarang ini? Tidak satupun lafaz yang berubah? Benarkah tidak ada ayat-ayat yang hilang daripada Quran yang ada sekarang ini? Ini adalah bagian pertama daripada pembahasan Al-Quran kita. Dan Bapak Gracia Pelo juga akan mengambil ringkasan dari bukunya Profesor Munim Siri MA PhD. Dia seorang Muslim, ya, tetapi dia seorang sejarawan. Dan kita akan melihat bukti dan fakta daripada sejarah terbentuknya Quran. Tidak seperti yang diklaim oleh Karissa Grani, sebab dia adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah terbentuknya Quran. Kita akan melihat dari Profesor Munim Siri. Dia adalah Assistant Professor of Theology, University of Notre Dame, Amerika Serikat, PhD from the University of Chicago Divinity School tahun 2012, Master Degree from the University of California, Los Angeles atau UCLA, Undergraduate and Graduate Studies at the International Islamic University dari Islamabad, Pakistan. Nah, kembali lagi. Dari berbagai wahyu yang diimani orang Muslim turun kepada Muhammad kan di dalam umat Islam, Quran itu turunnya sedikit-sedikit. Jadi di dalam konteks ini turun ayat, di dalam konteks yang lain turun ayat. Oleh karena itu ada yang namanya kitab Asbabun Nuzul. Itu saya punya 3 macam versi Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzulnya Jalaluddin Asyuyuti, atau ulama-ulama yang lainnya bersama yang menjelaskan ayat surah ini nomor ini turun, konteks dan sejarahnya seperti apa. Ini turun dalam sikon dan konteks sejarahnya apa, itu ada di dalam kitab Asbabun Nuzul. Di zaman Muslim, pada umumnya diimani, belum ada Quran yang sudah terkodifikasi, yang terkumpul dalam satu bundle. Jadi, selain belum terkumpulkan menjadi satu kitab utuh dalam satu bundle, satu ayat bisa dibaca dalam berbagai banyak bunyi versi yang berbeda. Dan ini cukup tertera di dalam hadis. Suatu saat ada sahabat-sahabat Muhammad ini bertikai. Ayat ini bacaanku yang lebih benar. Bacaanmu keliru. Yang dikritik marah loh. Apa yang saya bacakan ini di ayat yang sama tadi, saya dengar langsung dari Muhammad. Karena ada pertikaian, 2 orang menghadap. Muhammad, yang benar mana? Ayat ini yang saya dengar bunyinya seperti ini. Tapi dia membacakan ayat yang sama, bunyinya lain. Kemudian Muhammad mengatakan, ya memang Quran itu semuanya ini benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang semuanya benar. Karena Quran itu memang diturunkan kepada saya dalam 7 huruf, 7 bacaan, 7 qiraat, 7 ahruf, 7 istilah. Jadi nggak usah berantem. Yang beda-beda ini semuanya benar. Ini bisa di zamannya Muhammad. Dan selama Muhammad hidup, tidak ada permasalahan, semua ayat-ayat yang bacaannya beda-beda diizinkan dan semuanya dibenarkan, diperbolehkan oleh Muhammad. Karena belum disatukan dalam satu bundle, Quran masih tercerai-berai, ditulis di media-media tulis seadanya, di kertas, di fragmen-fragmen kulit-kulit binatang, pelepah kurma, tulang belikat onta, dan hafalan-hafalan para sahabatnya dihafalkan. Di saat Muhammad meninggal, kepemimpinan Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama. Di saat Abu Bakar memimpin, banyak orang yang awalnya Islam bergabung bersatu dalam kelompok Islam, agama Islam, keluar dari Islam dan kembali ke kepercayaannya masing-masing. Entah kepercayaannya apa, ada yang kembali ke kepercayaan jahiliyah dan kepercayaan asalnya. Nah, Abu Bakar menginstruksikan hal ini tidak bisa dibiarkan. Yang sudah menjadi Islam, kemudian keluar dari Islam harus diperangi sampai mereka kembali ke Islam. Akhirnya Abu Bakar dan kawan-kawan, orang yang masih setia dengan Islam, mengumpulkan kekuatan
dan memerangi mantan Islam yang berbalik ke kepercayaan yang lama. Ini yang namanya perang Yamamah. Di dalam perang Yamamah ini terjadi perang yang sengit. Karena orang yang keluar dari Islam ya mantan orang Islam sendiri yang sudah terlatih ikut ke berbagai peperangan-peperangan yang dipimpin Muhammad. Dikisahkan di dalam berbagai hadis. Ini ada beberapa varian hadis. Ada yang mengatakan pada waktu perang Yamamah ada 70 hafiz, 70 orang penghafal Quran yang meninggal. Tapi di versi hadis yang lain, di perang Yamamah ada 200 penghafal Quran yang berbeda. Yang benar yang mana enggak, saya nggak mau mencampuri. Yang jelas dari dua riwayat hadis ini, substansinya adalah jumlah orang pengingat-pengingat ayat-ayat Al-Quran di otaknya itu yang mati banyak sekali. Karena banyak yang meninggal, Abu Bakar takut. Jangan-jangan kalau kita nggak segera menyalin dan membukukannya menjadi satu bendel, lama-lama Quran hilang dong dari dunia ini. Oleh karena itu, Abu Bakar mengupayakan pembendelan, penulisan ulang, penyatuan Quran di dalam satu naskah, satu bundel. Dia panggil Sa'id bin Sabit, sahabatnya Muhammad yang masih muda, yang terdidik, pintar, bisa baca tulis. Abu Bakar panggil dia, disuruh mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di mana-mana. Kumpulkan dan tuliskan semua Al-Quran. Pada waktu Abu Bakar memberikan perintah yang pertama ini, hadis mencatat, Sa'id bin Sabit menolak. Kenapa kamu nyuruh saya melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Allah dan Nabi-Nya? Allah tidak pernah menyuruh di dalam Al-Quran harus menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Termasuk tidak pernah ada perintah langsung dari Muhammad bahwa Quran itu harus disatukan dalam satu bendel, dalam satu buku. Apa yang kamu perintahkan, wahai Abu Bakar, ini adalah perintah baru, bukan perintah Allah dan bukan perintah Muhammad. Begitu Sa'id menolak, Abu Bakar di dalam hadis mengatakan, sudah lakukanlah karena ini adalah perbuatan baik Sa'id. Karena disuruh lagi untuk yang kedua kali, Sa'id menolak lagi yang kedua kali. Wahai Amirul Mukmin, wahai pemimpin orang beriman, wahai Abu Bakar, andai kata kamu suruh pindahkan gunung, saya gali gunung ini dari sebelah sini ke sebelah sana, ini masih lebih mudah daripada kamu menyuruh saya mengutus untuk mengumpulkan seluruh Quran yang tercerai-berai. Dari jawaban penolakan yang kedua oleh Sa'id bin Sabit di dalam hadis, kita dapat mengambil indikasi bahwa upaya mencatat dan mengumpulkan Quran yang tercerai-berai menjadi satu bendel bukan pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sulit, dan yang jelas itu bukan perintah Allah dan bukan perintah Muhammad. Ini perintah selain Allah dan perintah selain Muhammad. Setelah Sa'id menolak yang kedua kali, Abu Bakar tetap mendesak, sudahlah, kerjakanlah, karena ini adalah perbuatan baik. Setelah didesak yang ketiga, baru Sa'id mengatakan, baiklah, jika memang seperti itu niatmu. Akhirnya Sa'id bin Sabit pamit untuk mulai mengumpulkan berbagai Quran yang tercerai-berai di mana-mana. Mengumpulkan para saksi-saksi yang mengingat, yang menghafalkan Quran di ingatannya, Quran yang dicatat di kutu batu putih, di pelepah kurma, di kulit binatang, di mana-mana dikumpulkan. Dan dimulailah penyalinan fase yang pertama kali. Nah, setelah disalin, pekerjaannya nggak gampang, berdasarkan narasi-narasi hadis. Ini bertentangan dengan klaim-klaim umat muslim yang zaman sekarang. Bahwa Quran ini dihafalkan oleh jutaan orang, hebat banget. Jadi, andai kata ada kekeliruan kecil saja, sangat mudah diketahui. Quran ini diingat di jutaan pengikutnya, orang muslim. Nah, kalau memang Quran itu mudah dihafal, maka pengumpulan Quran harusnya tidak boleh menunjukkan gambaran narasi yang seperti tadi. Kalau penghafal-penghafal Quran zaman dulu itu punya hafalan yang luar biasa, tingkat hafalan yang ilahi, mereka cukup kumpul 2-3 orang, ayo, orang pertama silakan kamu baca, kamu yang satu nyalin. Ayo kamu lanjut orang yang kedua, baca. Orang yang kedua membaca, yang satu nyalin. Dalam waktu yang sangat singkat,
dapat didapatkan suatu bendel Al-Quran yang lengkap dalam satu bendel. Karena apa logikanya? Semua gampang, semuanya hafal, semuanya ingat. Tapi masalahnya, antara klaim Quran ini banyak yang menghafal, penghafal-penghafal Quran zaman dulu itu punya daya hafal setingkat ilahi, daya hafal yang ilahi. Kalau kita lihat dibandingkan dengan narasi hadis, bahwa si Said itu menolak berkali-kali, bahkan lebih baik saya memindahkan gunung daripada mengumpulkan Quran. Ini menunjukkan dua hal yang tidak sejalan. Ada pertentangan di sini. Nggak logis kalau sesuatu itu gampang. Saya ngomong, oh kamu nyuruh saya menyalin Quran menjadi satu bendel. Gampang pak. Tapi jawabannya apa? Enggak. Kalau gunung ini aku gali, ku pindahkan ke sebelah sana, sehingga gunungnya berpindah. Yang awalnya di sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri. Ini lebih baik, lebih gampang daripada saya menyusun kembali Quran yang tersebar di mana-mana. Narasinya nggak boleh seperti itu. Oke, lanjut. Setelah Said melaksanakan perintah Abu Bakar meninggal. Proses penyalinan dan pembukuan kodifikasi Al-Quran terhenti. Salinan yang setengah jalan yang sudah dilakukan oleh Said bin Sabit diserahkan ke pemimpin Islam berikutnya Umar bin Khattab. Yang mana oleh Umar diserahkan ke anaknya Hafsah binti Umar, salah satu istrinya Muhammad. Nah, di dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ada dua versi. Ada yang mengatakan penyalinan tidak diteruskan, tapi di dalam bukunya Munim Siri ditulis Abu Bakar juga sempat meneruskan penyalinan. Bahkan di dalam bukunya Munim Siri dikatakan dia mengutip hadis, hasil penyalinan yang diteruskan oleh Umar bin Khattab dikirim ke beberapa tempat. Entah yang mana yang benar, saya tidak tahu. Tapi secara umum, banyak yang meyakini bahwa penerusan penyalinan di masa Abu Bakar terhenti. Abu Bakar matinya ditikam oleh salah satu budak dari Afrika Utara. Jadi pemimpin Islam kedua ini mati dibunuh pasca selesai sholat subuh dibunuh. Setelah dia mati dibunuh, yang menggantikan kepemimpinan Islam yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang berkuasa pun akhir hidupnya pun juga mati dibunuh. Jadi pasca kematian Muhammad, kepemimpinan Islam itu penuh dengan lembar berdarah-darah. Kelompok yang satu bunuh yang lain berkuasa. Waktu dia berkuasa, ada orang yang bunuh ini menggulingkan ganti. Bahkan kalau kita baca sejarah, keturunan Muhammad, keluarganya Muhammad dibantai semua. Cucu laki-laki Muhammad, Husain dan Hasan. Orang mengatakan, wah kita menghormati keluarga Nabi Ahlul Bait. Keluarga Nabi itu habaib, dihormati. Zaman sekarang sih iya. Tapi kalau kita lihat catatan sejarah, cucunya Muhammad, anaknya Ali bin Abi Thalib, dibantai semua. Jadi keluarga Muhammad tidak meninggalkan satupun cucu laki-laki karena dibunuh oleh sesama Muslim di Karbala, di Irak. Nah, setelah Utsman berkuasa, yang dimana dia juga akhirnya dibunuh, di awal kepemimpinannya, Utsman meneruskan kebijakan untuk melakukan ekspansi supaya wilayah Islam itu jangan kecil, melebar kemana-mana. Dia mengutus Panglima Islam Hudzaifah untuk ekspansi ke arah Azerbaijan di perbatasan Rusia, supaya Azerbaijan, Armenia, dan sekelilingnya itu dapat dikuasai, dijajah, ditaklukkan, digabungkan menjadi wilayah Islam. Hudzaifah berangkat dengan tentara Muslim yang banyak, tapi di saat dia mampir ke Syria sudah ditaklukkan sebelumnya. Di Syria dia mendapati fakta bahwa ada pertentangan antara orang Muslim yang satu dengan Muslim yang lain mengenai bacaan Quran mana yang benar, saya atau kamu. Hudzaifah bingung loh. Orang-orang ini kalau sudah punya Al-Quran ya, dia meneruskan, ya masa bodoh lah kamu mau berantem nanti dulu. Dia meneruskan pasukannya karena harus menyelesaikan misi memerangi dan menaklukkan Azerbaijan dan sekitarnya. Dia berangkat ke utara terus, masuk ke daerah Irak, sampai di kota Kufah. Irak di Kufah pun sudah menjadi bagian Islam, sudah ditaklukkan. Sampainya Hudzaifah dengan laskar-laskar Muslim dari Arab Saudi, mereka mendengar di Kufah pun terjadi percekcokan mengenai
Bacaan Quran siapa yang benar, saya atau kamu? Berantem lagi, ada pertikaian di situ. Bertanya-tanya loh, di sini juga berantem juga ya. Akhirnya ditinggalkanlah masalah ini demi menuntaskan misi yang diperintahkan oleh khalifah. Sekian para tentara Muslim pergi ke Azerbaijan dan memerangi orang-orang di sana. Orang-orang sana kalah, mereka ditaklukkan, mereka menjadi bergabung di dalam wilayah kekuasaan Islam. Setelahnya mereka pun menang, Hudzaifah kembali ke Madinah, ke Arab Saudi. Langsung lapor kepada Utsman. Bagaimana? Apakah kamu berhasil? Berhasil sih berhasil, tapi ada yang lebih penting dari keberhasilan peperangan saya. Karena di beberapa daerah, baik di Syria maupun di Irak, terjadi pertikaian, percekcokan mengenai bacaan Quran mana yang benar. Tolong Khalifah Utsman melakukan tindakan penyelamatan supaya jangan sampai Islam terpecah belah karena ada beda-beda kitab suci. Tapi kalau kita baca narasi Quran, narasi hadis, laporannya Hudzaifah ini disisipi dengan informasi hoax, informasi palsu. Di dalam hadisnya itu dikatakan begini, lakukanlah tindakan penyelamatan supaya umat jangan terpecah belah seperti orang Nasrani dan orang Yahudi yang bertikai karena berbedanya bacaan-bacaan Alkitabnya. Yang ini yang saya bilang informasi hoax. Yahudi dan Kristen, bahkan antara Kristen yang satu dengan Kristen yang lain, sangat dimungkinkan berbeda tafsir. Tetapi baik Protestan dengan Pentakosta, dengan Katolik, dengan Ortodok, semua gereja manapun masih menggunakan kitab suci yang sama, teks yang sama, ayat yang sama, bunyinya yang sama. Termasuk kalau kita ngomong antara Kristen dengan Yahudi, perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Malayaki, apa yang dibaca orang Yahudi, itu pun yang dibaca sama orang Kristen, sama semuanya, ayat per ayat. Yang jadi perbedaan antara Yahudi dan Kristen, penafsirannya yang berbeda. Tapi dokumentasinya, teksnya sama. Oleh karena itu, narasi-narasi yang dituliskan mengenai laporannya Hudzaifah ke Utsman ini narasi yang bersifat ditambah-tambahi hoax. Kristen terpecah belah berbeda dengan Yahudi bukan karena ada ayat yang berbeda-beda. Ayatnya sama, hanya tafsirnya yang berbeda. Ini yang saya bilang, seringkali banyak sekali tambahan-tambahan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini hoax. Kalau memang kalian harus membuat satu standar kitab suci supaya tidak terpecah belah ya silakan. Tapi alasannya penyeragaman kitab suci itu supaya nggak seperti orang Kristen yang kitabnya beda-beda, bacanya beda-beda. Ini tidak pernah terjadi. Yang seperti ini tidak pernah terjadi. Yang ini yang saya bilang hanya pernyataan sepihak atau mungkin ini hoax. Kapan Yahudi dan Kristen bertikai karena ayatnya berubah-ubah? Tidak pernah ada. Sampai hari ini kita ada perbedaan penafsiran Alkitab, tapi merujuk, baik Yahudi dan Kristen, merujuk ayat yang sama. Kita berdebat, berdiskusi, merujuk kedua belah pihak, merujuk ke ayat yang teksnya sama. Hanya penafsirannya bisa berbeda. Nah, kembali lagi. Dari berbagai wahyu yang diimani orang Muslim turun kepada Muhammad kan di dalam umat Islam, Quran itu turunnya sedikit-sedikit. Jadi di dalam konteks ini turun ayat, di dalam konteks yang lain turunlah ayat. Oleh karena itu ada yang namanya kitab Asbabun Nuzul. Itu saya punya 3 macam versi Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzulnya Jalaluddin Asyuyuti, atau ulama-ulama yang lainnya, bersama yang menjelaskan ayat surah ini nomor ini turun, konteks dan sejarahnya seperti apa. Ini turun dalam sikon dan konteks sejarahnya apa, itu ada di dalam kitab Asbabun Nuzul. Di zaman Muslim, pada umumnya diimani, belum ada Quran yang sudah terkodifikasi, yang terkumpul dalam satu bundle. Jadi, selain belum terkumpulkan menjadi satu kitab utuh dalam satu bundle, satu ayat bisa dibaca dalam berbagai banyak bunyi versi yang berbeda. Dan ini juga tercatat di dalam hadis, suatu saat ada sahabat-sahabat Muhammad ini bertikai. Ayat ini bacaanku yang lebih benar, bacaanmu keliru. Yang dikritik marah loh.
apa yang saya bacakan ini di ayat yang sama tadi, saya dengar langsung dari Muhammad. Karena ada pertikaian, dua orang menghadap. Muhammad, yang benar mana? Ayat ini yang saya dengar bunyinya seperti ini. Tapi dia membacakan ayat yang sama, bunyinya lain. Kemudian Muhammad mengatakan, ya memang Quran itu semuanya ini benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang anu, semuanya benar. Karena Quran itu memang diturunkan kepada saya dalam 7 huruf, 7 bacaan, 7 qiraat, 7 ahruf, 7 istilah. Jadi nggak usah berantem. Yang beda-beda ini semuanya benar. Ini bisa di zamannya Muhammad. Dan selama Muhammad hidup, tidak ada permasalahan, semua ayat-ayat yang bacaannya beda-beda diizinkan dan semuanya dibenarkan, diperbolehkan oleh Muhammad. Karena belum disatukan dalam satu bendel, Quran masih tercerai-berai, ditulis di media-media tulis seadanya, di kertas, di fragmen-fragmen kulit-kulit binatang, pelepah kurma, tulang belikat onta, dan hafalan-hafalan para sahabatnya dihafalkan. Di saat Muhammad meninggal, kepemimpinan Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama. Di saat Abu Bakar memimpin, banyak orang yang awalnya Islam bergabung bersatu dalam kelompok Islam, agama Islam, keluar dari Islam dan kembali ke kepercayaannya masing-masing. Entah kepercayaannya apa, ada yang kembali ke kepercayaan jahiliyah dan kepercayaan asalnya. Nah, Abu Bakar menginstruksikan hal ini tidak bisa dibiarkan. Yang sudah menjadi Islam, kemudian keluar dari Islam harus diperangi sampai mereka kembali ke Islam. Akhirnya Abu Bakar dan kawan-kawan, orang yang masih setia dengan Islam, mengumpulkan kekuatan dan memerangi mantan Islam yang berbalik ke kepercayaan yang lama. Ini yang namanya Perang Yamamah. Di dalam Perang Yamamah, ini terjadi perang yang sengit. Karena orang yang keluar dari Islam, ya mantan orang Islam sendiri yang sudah terlatih ikut ke berbagai peperangan-peperangan yang dipimpin Muhammad. Dikisahkan di dalam berbagai hadis. Ini ada beberapa varian hadis. Ada yang mengatakan pada waktu Perang Yamamah, ada 70 hafiz, 70 orang penghafal Quran yang meninggal. Tapi di versi dari awal saya katakan saya menyukai bukunya Munim Siri. Karena sebagai orang Muslim dia, buku-bukunya memenuhi standar akademis. Dia berani ngomong ya di atas ya berdasarkan aturan-aturan akademis. Bayangkan, katanya hafal, tidak ada satupun yang hilang. Nah kalau hafalnya dengan tingkat hafalan yang ilahi, masa satu ayat, 2 ayat pendek hilang, nggak bisa dipulihkan? Ini pertanyaan. Jadi antara klaim dengan fakta tidak sinkron. Anda bisa lihat tentang hilangnya ayat-ayat Al-Quran dan banyaknya perbedaan-perbedaan teks antara versi ayatnya Quran ini berbeda teksnya dengan versi ayat Quran yang lain. Anda bisa mengikuti pelajaran lebih lanjut, beli bukunya Al-Itqan fi Ulum Quran, tulisannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam buku ini, meskipun banyak sekali pembenaran-pembenaran, tapi setidak-tidaknya dia banyak memberikan data-data jujur bahwa Qurannya versi ini jumlah surahnya tidak 114. Jumlah surahnya Mushaf Ibnu Mas'ud antara 106 sampai 108. Jadi ada 6 sampai 8 surah yang tidak masuk. Sedangkan Quran yang resmi yang kita pakai sekarang ini, yang ada di zaman sekarang ini, jumlah suratnya baku 114. Tapi orang-orang di zaman Muhammad tidak 114. Ada yang 107, 108, beda-beda, tidak seragam. Termasuk perbedaan-perbedaan ayat, perbedaan-perbedaan teks antara Quran yang satu dengan yang lain ada dicatat di sini. Termasuk banyaknya kata-kata asing yang dipakai di dalam Quran dicatat. Karena ada klaim Quran ini diturunkan Allah di dalam bahasa Arab. Ini ada hadisnya. Ini yang diimani. Tetapi di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran, dia mengembangkan penelitian akademis. Dia tidak mengatakan bahwa itu hanya klaim. Faktanya, ada banyak bahasa-bahasa dari bahasa Koptik Mesir masuk. Ada bahasa Aramaik yang masuk. Ada bahasa Ibrani yang masuk. Ada banyak bahasa Ethiopia yang masuk di dalam Quran. Jadi Quran tidak 100% dalam bahasa Arab.
Semua dapat dibaca di dalam bukunya Jalaluddin Asyuyuti. Bahkan termasuk ayat-ayat yang hilang. Semua ada di sini. Ini mengenai hilangnya ayat rajam dari Quran. Termasuk jumlahnya, ada ayat-ayat yang ada perbedaan jumlah ayat antara Quran versi Usman dengan sebelumnya. Coba kita baca frase bagian atas. Dia berkata, apa ini? Bin Ja'far bercerita kepada kami dari Al-Murbara bin Fadalah bin Asim bin Abin Nujud dari Sirin bin Hubais, bahwa ia berkata, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, seberapa banyak kamu menghitung surah Al-Ahzab? Aku berkata, 72 ayat atau 73 ayat. Ubay bin Ka'ab berkata, dahulu surah Al-Ahzab, surah ke-37, tebalnya sama dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kalau Anda lihat, itu 286 ayat. Jadi, sahabat-sahabat Muhammad kaget. Dulu, surah ke-37, surah Al-Ahzab itu setebal surah Al-Baqarah. Tapi setelah disalin, dibukukan oleh Utsman secara resmi, jumlahnya berapa sekarang? 72 atau 73. Loh, kok hilang banyak? Terus baca lagi. Selain surah Al-Ahzab di zaman Utsman sekarang yang kita pakai berbeda dengan jumlah surat di zaman dulu, Jalaluddin menulis, dan dahulu kami membaca ayat rajam di dalamnya. Aku berkata, apa ayat rajam itu? Dia berkata, bunyinya seperti ini. Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, jika keduanya berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini bunyi ayat rajam yang hilang. Salah satunya versinya bunyi seperti ini. Yang kedua, Anda baca yang ini. Versi yang kedua, dia berkata, Abdullah bin Saleh bercerita kepada kami dari La'id, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id al-Abi Hilal, dari Marwan bin Utsman, dari Abu Umamah bin Sahal, bahwa bibinya berkata, Rasulullah telah membacakan ayat rajam kepada kami. Bunyi versi kedua beda. Laki-laki dan perempuan dewasa itu, rajamlah keduanya karena kenikmatan yang telah mereka nikmati. Loh, kan beda kan? Meskipun dirajam, tapi Anda perhatikan narasinya. Narasinya beda. Laki-laki perempuan dewasa rajam kalau mereka menikmati karena kenikmatan yang telah mereka nikmati, karena mereka telah berzina. Yang tadi kan beda kan? Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa jika keduanya berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang sama muncul di dalam dua bentuk narasi ingatan yang berbeda. Lihat. Ya kan? Ini. Nah, artinya apa? Dari catatan yang dikompilasi oleh Jalaluddin Asyuyuti di dalam Al-Itqan fi Ulum Quran, termasuk kemungkinan ada di dalam kitab Al-Fihris, ada dua ingatan yang tidak sama. Jadi, ayat itu narasi yang tepatnya apa? Nggak jelas. Ada dua versi. Versi yang panjang dan versi yang kedua agak pendek. Artinya apa? Data-data yang kita baca ini menunjukkan umat Islam awal punya daya ingatan terbatas yang memungkinkan antara ingatan yang satu dengan ingatan yang kedua tidak sama. Sehingga di saat membacakan ayat yang sama, bunyinya, narasinya, antara ingatan orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Padahal itu masih satu ayat. Jadi, andai kata di zaman sekarang diberlakukan hukum fikih, kalau ada orang yang berzina dirajam batu seperti Taliban, ISIS, atau di Arab Saudi, kalau ada dua laki-laki perempuan berzina dalam kategori Islam, bukan zina dalam kategori Kristen, orang yang berzina itu harus dirajam. Ini adalah hukuman Islam yang diberlakukan tanpa ada ayatnya. Hanya mengandalkan pada ingatan bahwa dulu pernah ada ayatnya. Hanya mengandalkan tradisi. Di zaman Muhammad, orang yang berzina dirajam batu sampai mati. Tapi, kalau kita mau jujur, cek di dalam Quran, tidak ada satupun ayat rajam. Jadi katanya orang Muslim itu punya daya hafal yang luar biasa,
Allah menjaganya dalam ingatan, jutaan orang mengingat. Itu klaim-klaim teologis yang tidak sesuai dengan fakta dan kajian-kajian akademis. Hanya sekedar angan-angan dan propaganda teologis saja. Bayangkan aja, satu ayat penting, kecil, pendek, hilang, tidak bisa dipulihkan. Lah, apa kita yakin sekian banyak menurut catatan-catatan hadis, ada ratusan ayat yang hilang? Bisa dihafal semuanya? Saya meragukan itu. Itu hanya klaim-klaim teologis, hanya asumsi-asumsi teologis yang diyakini orang muslim. Tapi kalau kita baca hadis, data yang diberikan hadis ternyata tidak senada dengan klaim-klaim yang kita dengar di berbagai argumentasi orang muslim saat ini. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton tanggapan daripada Bapak Gracia Pelo yang sudah membongkar data-data fakta dan sejarah mengenai klaim Quran. Bahwa Quran tidaklah sama seperti pada zaman Muhammad. Bahkan saat ini Muslim tidak mempunyai yang namanya manuskrip pada zaman Muhammad ataupun manuskrip pada zaman Utsman. Dan ada berapa banyak ayat-ayat yang hilang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo. Dan bahwa surah-surah di dalam Quran tidaklah sama. Anda juga bisa mendownload video-video saya yang sudah mengungkapkan dan membongkar semua kebohongan-kebohongan di dalam standarisasi ataupun kanonisasi Quran. Anda akan tahu bahwa Quran yang dipegang Muslim sekarang adalah Quran versi Hafs an Asim, hafalan dari Imam Hafs yang tidak didasarkan pada manuskrip dan baru distandarisasi tahun 1924 di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. The world will be watching. The time has come. Dunia internet akan membongkar dan membuka apa yang telah disembunyikan daripada Islam selama 14 abad. Pada video selanjutnya kita akan membongkar sejarah berdirinya Ka'bah, siapa membangun Ka'bah, dan apa sebabnya banyak sekali Ka'bah yang ada di semenanjung Arab. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan salam.